Ruben Onsu akhirnya mewujudkan mimpinya membangun pabrik Bensu Nutrindo. Seperti diketahui, Ruben Onsu memang fokus dalam menjalankan bisnis makanannya. Ruben Onsu bukan hanya sukses menjadi artis, pembawa acara dan pemain film, ayah tiga anak ini juga piawai dalam mengembangkan bisnisnya. Semua merek produk olahan daging Ruben juga sudah bersertifikat halal. Tertera nomor sertifikat dan perusahaan yang mendaftarkannya. Setelah bertahun-tahun merintis bisnis tersebut, akhirnya Ruben mendirikan pabrik bernama Bensu Nutrindo. Hal itu diketahui dari postingan Ruben dalam akun Instagram pribadinya. Terlihat jika suami Sarwenda itu sedang berkeliling mengecek pabrik miliknya bersama sang adik. Tak pernah terpikir oleh kami sampai detik ini. Kami tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan semua mimpi itu, tulis Instagram di Ruben. Memiliki pabrik salah satu yang kami ucap dalam setiap doa dan usaha kami, dan inilah Bensu Nutrindo, imbuhnya. Jelas postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Mereka memberikan ucapan selamat kepada ayah angkat veteran Veto Putra Onsu itu. Alhamdulillah, selamat ayah, sehat selalu dan sukses selalu, tulis netizen. Ini adalah brand Bensu Nutrindo seperti nugget, sosis, chicken wing, perkedel dan olahan frozen lainnya yang mulai bisa didapat di pasar, minimarket, toko retail dan marketplace. Katanya saat launching Bensu Nutrindo. Pembukaan awal lahirnya beberapa brand baru untuk makanan frozen, ya. Ini adalah pabrik yang cukup besar untuk menangani beberapa brand frozen. Karena ya kalau kemarin ini kan saya hanya satu aja ya, Bensu nugget aja gitu. Tapi kalau sekarang kita jual perkedel, rolade gitu, terus chicken wing. Jadi makanan-makanan frozen yang mungkin sekarang ini juga diperlukan. Apalagi ya mungkin kalau makanan frozen itu juga lebih simple ya, praktis gitu. Jadi makanya karena masih usahanya makanan, jadi masih terus saya kembangkan. Persiapannya dari kapan untuk terobosan ini sendiri? Persiapan kita mungkin hampir 6 bulan lebih, ya. Karena untuk mencari satu produk yang bisa dibilang higienis, terjamin, kemudian kami juga melakukan pengecekan secara berkala, mulai dari kebersihan, kualitas, kemudian juga kapasitas, sampai hari ini pun kapasitas produksi pabrik bisa sampai dengan 500 ton per hari. Untuk bisa mencakup seluruh Indonesia saja. Maka dari itu ya mungkin nggak singkat ya, kelihatannya aja kayak cepat. Ini mungkin adalah salah satu batu loncatan pertama di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun ini juga akan ada pabrik ataupun perusahaan lain yang aku dan Ruben bisa akuisisi atau belilah ibaratnya. Amin. Total ada berapa varian produk dari kerjasama ini, Pak Jordi? Banyak. Kita tuh ada 3 brand utama. Ada Chico, Bensu Nugget, dan juga Ayoma. Jadi di mana setiap brand ini itu sudah mempunyai kelasnya tersendiri. Mulai dari harga, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, bentuk produknya juga gitu ya. Jadi bukan hanya untuk penikmat yang ada di rumah aja, bukan cuma untuk konsumen aja, tapi sebagai modal usaha juga. Jadi brand Ayoma ini adalah salah satu produk yang memang kita akan fokuskan untuk bahan baku bakery, pastry, hotel, restoran, catering. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kan kalau teman-teman suka makan roti sosis ya, gitu. Nah itu kan sebenarnya juga sosisnya beda gitu, bukan sosis yang biasa kita makan lebih gitu. Jadi kita juga produksi untuk yang perusahaan-perusahaan bakery gitu. Dan juga untuk beberapa brand yang kita bawakan itu sudah kita pikirkan baik, karena ada yang memang udah harganya ya memang bagus banget dengan kualitas bagus, ya ada yang benar-benar murah semurah-murahnya gitu. Tapi ya kan ada juga kalau kita makan burger ya yang abang-abang itu kan juga kan nggak akan mungkin dia beli isinya yang mahal ya. Jadi ya kita pikirkan ke situ. Jadi makanya target saya itu adalah lebih ke pasar-pasar, lebih ke pasar-pasar BCD gitu. Jadi nanti nextnya saya akan langsung tinjau beberapa pasar untuk apa kendalanya mereka dan juga bagaimana cara menarik pembeli gitu dengan brand yang kita sekarang ini pegang. Termasuk pasar tradisional itu? Iya, pasar tradisional justru bukan di
supermarket ya, kayak kalau supermarket swalayan teman-teman juga udah bisa beli di marketplace gitu, udah punya jagoannya marketplace masing-masing gitu. Kemudian biasanya kan ini melibatkan keluarga juga dalam setiap produk itu, kayak Tabenia kan seleranya anak-anak segala macam. Kalau di sini mungkin melibatkan selera mereka juga atau masukan dari bunda juga. Iya. Waktu nyobain makanan itu ke saya dulu, baru nanti anak-anak tuh suka yang mana gitu. Saya harus sportif kan. Apa yang menjadi mereka suka ya berarti mewakili dunia anak-anak gitu. Jadi karena aman untuk dimakan oleh anak-anak ya, anak saya juga makan gitu. Jadi itu bisa menjadi contoh juga untuk yang lain. Ben, tadi kan sempat menyebutkan menjaga ketahanan pangan, apalagi di tengah pandemi ya. Seperti apa bentuknya, dalam arti masyarakat itu kan worry juga dengan di tengah pandemi, makanan yang sehat, berkualitas dan sebagainya. Apakah ini salah satu bentuk dari OPP sendiri untuk masuk dalam bantu pemerintah? Iya, dari semua brand yang kita keluarkan itu sudah ada BPOM MUI-nya. Itu untuk halalnya juga sudah ada. Jadi rasa kekhawatiran dari pembeli biasanya itu awalnya ya. Jadi itu pun sudah tidak usah khawatir lagi. Dari Bensu Nutrindo ini brand-brand yang kita jual ini ada BPOM gitu. Dan memang bukan cuma di end user aja, bukan cuma pabrik frozen food aja, tapi memang dalam waktu dekat juga gitu kita sedang untuk geprek Bensu sendiri sekarang sudah mulai menanam cabainya sendiri. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk tadi ketahanan pangan. Dengan fluktuasi harga yang naik dan turun, kualitas cabai dan juga harga, bahwa kami tidak akan mungkin menaikkan harga secara tiba-tiba. Dengan itu juga untuk frozen food kami sudah mencari beberapa partner yang mungkin akan kita akuisisi juga untuk slaughterhouse, rumah potong ayamnya, di mana bisa menyediakan bahan baku untuk semua frozen food yang akan kita olah dengan harga yang sangat terjangkau. Anyway, untuk Bensu Nutrindo sendiri kita mulai dari 7.000 per kemasan sampai Rp30.000. Paling mahal 30.000. Terjangkau ya.